aja ya, karena ini nanti kita save sebagai PDF ya, mungkin bisa jadi catatan ya, membuktikan 3 vektor tergantung secara linear atau dependent linearly ya, maaf bahasa Inggris itu harusnya sebaliknya, linearly dependent. Jadi U, P, dan W itu ketiga-tiganya saling bergantung. U bisa dibuat dari kombinasi VW, V bisa dibuat dari kombinasi UW, W bisa dibuat dari kombinasi linear UV, dan seterusnya. Kita bisa seperti tadi ngecek satu persatu, atau dengan cara begini, kita buat persamaan linear homogen. Nah, kita buat persamaan linear homogen K1 dikalikan U1 ya, maaf U itu vektor ya. Ditambah K2 V ditambah K3 W sama dengan 0. Ingat ya, satu persamaan linear yang sama dengan 0 itu disebut dengan persamaan linear homogen. Nah, kita buat seperti ini. Nanti kalau kita menemukan solusi dari sistem persamaan linear ini yang bukan trivial, ya, trivial itu yang sepele, yang gampang gitu ya. Jadi selain trivial, kita bisa menemukan persamaan solusinya, maka ketiga vektor ini tergantung secara linear. Ketiga-tiganya saling tergantung. Nah, oke, kita coba ya. Mau tadi K1 U-nya adalah 1, 2, min 1 ditambah K2, P-nya itu 6, 4, 2, terus K3 itu 927 sama dengan 0. Kita buat ya, kita dapatkan dari sistem ini, dari kombinasi linear ini K1 ditambah 6 K2 ditambah 9 K3 sama dengan 0. Nah, kalau kalian masih bingung yang pakai ini, ya kalian pakai matriks tadi ya. K1 dikalikan matriks 1, 2, 1, matriks vektor ya. Kemudian dan seterusnya ya. Kemudian untuk komponen yang kedua ya, komponen kedua vektor saya dapatkan 2K1 ditambah, ini harusnya begini ya, karena nolnya juga vektor ya, vektor 0 ya. 2K1 ditambah 4K2 ditambah 2K3 sama dengan 0 ya. Kemudian ini min K1 ditambah 2K2 ditambah 7K3 sama dengan 0. Oke. Nah, ini kan kalau dibuat matriks, saya dapatkan matriks 1, 6, 9, 2, 4, 2, min 1, 2, 7. Ya. Oke, ini saya kalikan dengan K1, K2, K3. Ya, kemudian
sama dengan 0, 0, 0. Nah, ini juga kita lihat bentuk sistem persamaan aljabar linier ya, sistem aljabar linier. Kita coba buat ya, ini menjadi matriks segitiga atas tadi ya, dengan menggunakan eliminasi Gauss. Ya, saya langsung saja ya. Nah, untuk eliminasinya seperti apa, nanti kalian coba sendiri ya. 1, 6, 9. Oke. Ini baris kedua, supaya 2-nya jadi 0, maka baris 1 saya kalikan dengan berapa? Supaya 2 di sini jadi 0, baris 1 saya kalikan dengan berapa? Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Kalikan dengan berapa ini? Min 2, Bu. Min 2. Nah, dikalikan dengan min 2, jadi ini min 2, min 12, min 18. Terus kita tambahkan ya. 2 ditambah min 2, 0. Kemudian 4 ditambah min 12, min 8. Terus 2 ditambah min 18, min 16 ya. Oke. Kemudian yang ini supaya jadi 0, maka yang atas ya sudah kita biarkan saja ya, karena kalau saya tambahkan langsung 0 ini. Jadi min 1 tambah 1, 0, 2 ditambah 6, 8, 7 ditambah 9, 16. Oke, sudah melakukan operasi baris elementer yang pertama ya, kita sudah mengenalkan yang sini. Selanjutnya mana ini? Ya, kan kita mau buat matriks segitiga atas ya, diagonal utamanya ini. Maka ini kita buat jadi 0. Nah, kebetulan kita tinggal menjumlahkan saja dengan baris yang kedua. Ya. 1, 6, 9 tidak berubah ya. Kemudian 0, min 8, juga min 16 juga tidak berubah. Nah, yang berubah ini ya, karena baris ketiga saya tambahkan dengan baris yang kedua. 0 tambah 0, 0, 8 tambah min 8, 0, 16 ditambah min 16, 0. Nah, kita dapatkan matriks yang sudah tereliminasi ya. Nah, ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kemudian ini kan sama dengan 0, 0, 0, 0. Oke, kita lakukan substitusi ke belakang ya. Jadi mulai dari ini ya. Ini harusnya dikembalikan dulu ya. Maaf ya, ini tak hapus ya. Ini nggak boleh langsung ya. Nah, maka saya sudah merubah bentuk yang di atas tadi menjadi 1, 6, 9, 0, min 8, min 16, 0, 0, 0, dikalikan K1, K2, K3, sama dengan 0, 0, 0. Oke, nah substitusi ke belakang yang pertama kita gunakan baris yang ini ya. Ini dulu, tapi karena ini 0 kan tidak ada artinya ya, maka saya gunakan baris yang di atasnya. Oke, saya usahakan untuk dalam satu layar ya, supaya nanti bisa terlihat. Maka dari baris yang kedua saya dapatkan 0 dikalikan K1, 0. Ditambah, kan gitu perkalian matrik ya. Ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini ya. Jadi 0 K1 ditambah min 8. K2 ini min 8 K2. Kemudian min 16 K3 sama dengan 0. Ini K3 ya. Oke. Dari ini saya dapatkan K2 sama dengan ya, min 16 K3 per
min 8 ya, sama dengan min 2 K3 ya. Yang namanya solusi trivial itu adalah jika K1 0, K2 0, K3 0. Pasti sudah selesai masalahnya ya. Nah, kita cari solusi yang bukan itu, yang bukan trivial ya. Ada enggak? Nah, kita coba di sini. Kita dapatkan bahwa K2 sama dengan 2 K3. Benar apa salah? Salah ya, minus ya. Oke, harusnya minus ya. Minus atau enggak? Ini harusnya plus. Oke. Ini harusnya minus, jadi min 2. Ya. K2 sama dengan min 2 K3. Nah, sekarang kita umpamakan. Jika K3, kita umpamakan ke belakang ya. Jadi eliminasi klausul dan itu substitusinya ke belakang. Oke. Nah, ganti dengan ini. Jika K3 sama dengan T, maka K2 berapa? Min 2T tentunya ya. Karena K3-nya T. Nah, kemudian kita berlanjut ke baris yang pertama. Ya, di situ saya dapatkan K1 ditambah 6K2 ditambah 9K3 sama dengan 0. Nah, K1 ini garis ya. Nah, K1 sama dengan min min 9 K3 min 6 K2 gitu ya. Oke ya. Sorry ya, ini saya berusaha untuk memperlihatkan dalam satu layar gitu ya. Jadi K1 saya tulis di bawah ya. K1 K1 sama dengan min 9 K3. K3-nya T, berarti min 9 T. K3-nya T, benar ya? Kemudian min 6K2. Nah, min 6 dikalikan K2. K2 tadi min 2T. Ya, min 2T dikalikan min 6 jadi plus ya. Plus 12. Atau saya keliru di sini? Gini aja lah. Kadang-kadang kalau nulis di papan gini seperti ini. Saya masukkan saja ya. K1 ditambah 6K2. K2-nya min 2T, berarti min dan ini saya kira enggak di sini. K2 sama dengan K2 sama dengan, coba bantu saya. Jadi 8K2 sama dengan min 16. Ya, berarti min 16. Ya, berarti min 2/3 K3 benar ya. K3T, maka K2-nya min 2T. Nah, saya masukkan di sini. Ya, masukkan di sini. K1 ditambah 6K2 ditambah 9K3 ya. Berarti K1 ditambah 6K2. 6 dikalikan min 2T jadi min 12T. Min 12T. Min 12T. Kemudian ditambah 9K3.
K3-nya T, berarti ditambah 9T sama dengan 0. Maka K1 sama dengan 12 min 9T. Jadi 3T ya. 3T K1 ya. Ya. Oke, good. Nah, jadi kita menemukan solusi non-trivial ya, solusi di mana K1, K2, dan K3-nya tidak 0. Kalau 0 ya berarti pasti sudah benar ya. Tapi itu namanya solusi trivial. Nah, ini solusi yang tidak trivial. Kita dapatkan, maka paksa halaman baru ya. Tadi kita dapatkan solusi K1-nya 3T. Ya. K1 sama dengan 3T. Kemudian K2-nya min 2T. K2 sama dengan min 2T, lalu K3-nya sama dengan T. Ini adalah solusi non-trivial. Trivial. Nah, kalau kita menemukan solusi ini, maka ketiga vektor tadi itu bisa dinyatakan sebagai saling berkombinasi linier ya. Jadi U itu kombinasi linier dari VW, V kombinasi linier dari UW dan seterusnya ya. Jadi ketiga vektor U, V, dan W ya itu di linearly atau saya tulis bahasa Indonesia saja ya, tergantung secara linear. Nah, jadi ketiga vektor tadi linearly dependent ya, saling tergantung. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke, bagus. Nah, sekarang untuk soal yang di sini itu diminta untuk menunjukkan apakah vektor yang lain ya, kasus di sini vektornya adalah W aksen, itu merupakan kombinasi linear dari vektor U dan V. Nah, kita lakukan proses yang sama. Nah, kita dapatkan di sini. Ini kan tidak konsisten, ya. Karena ini, ya, ini sudah dilakukan Gauss-Jordan ya, eliminasi Gauss ya. Dari sini terus ke sini, ya. Nanti kalian coba sendiri. Nah, dari sini kita dapatkan ini tidak konsisten karena baris yang terakhir ini menunjukkan K1, 0 K1 ditambah 0 K2 sama dengan 3. Kan tidak mungkin 0 ditambah 0 sama dengan K3. Ya, berapapun K1 dan K2-nya karena dikalikan dengan 0. Hasilnya 3. Nah, maka kalau kita temukan seperti itu, maka W ini bukan kombinasi linear dari U dan V. Nah, kalau kita memandang ketiga vektor tadi, jika salah satu ya vektor itu sudah menunjukkan bukan kombinasi linear dari dua vektor yang lain, maka kita katakan tidak ketiga vektor tadi saling bebas linear ya. Jadi linearly independent ya. Jadi kalau tidak kita temukan solusi non-trivial atau kita temukan tidak konsisten seperti ini, maka vektor-vektor yang kita selidiki tadi itu merupakan vektor-vektor yang bebas secara linear.